Pasca situasi yang semakin memanas antara Israel dan Palestina di Timur Tengah dengan melancarkan serangan balon yang membawa bahan peledak ke wilayah Israel, Zionis Israel Yahudi tersebut lalu membalasnya dengan tembakan rudal sebagai balasan. Namun, beberapa sumber informasi juga menyatakan bahwa pasca kejadian itu, jika Israel telah kembali melakukan agresi militernya di wilayah Palestina dengan menutup jalur penyeberangan utama Gaza, Palestina. Dengan dilakukannya penutupan ini tentunya membuat warga Palestina seakan semakin tertekan oleh Israel. Sebab sejengkal demi sejengkal wilayah Palestina dicaplok oleh Zionis Israel tanpa ampun dan peri kemanusiaan di setiap agresi militernya. Selain itu, Israel kerap kali menggunakan pasukan dan alutsista udara serta kendaraan tank tempurnya sebagai alat utama untuk semakin memperluas wilayah kekuasaannya di Timur Tengah. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa konflik antara Zionis Israel dengan Palestina ini masih saja terus berlanjut dan seakan tidak akan pernah berdamai. Sebab konflik yang sudah memakan banyak korban nyawa ini sudah terjadi sejak beberapa dasawarsa lalu dan hingga saat ini belum menemukan titik perdamaian. Kedua negara tersebut masih saja melakukan jual beli serangan yang sering terjadi di daerah Gaza, Palestina. Selain itu, menurut media informasi terkait, pemerintah Israel melakukan penutupan jalur penyeberangan utama Gaza sejak 11 Agustus 2020 kemarin, dan termasuk penutupan jalur-jalur Gaza Kerem Salem Crossing untuk pengiriman semua barang yang akan masuk ke Palestina. Dengan pengecualian masuknya peralatan kemanusiaan penting dan bahan bakar, kata Menteri Pertahanan Israel dalam sebuah pernyataan yang dikutip oleh media Arab News. Namun, pasca Israel melakukan agresi militer dan penutupan jalur keluar masuk warga Palestina di Gaza, menurut sumber informasi terpercaya, Amerika Serikat sebagai negara yang mendukung pergerakan Israel di wilayah tersebut kembali mendebar ancaman dengan melakukan uji coba peluncuran rudal balistik yang berhulu ledak cukup besar dan memporak-porandakan setiap wilayah target sasaran. Selain itu, Badan Pertahanan Rudal Amerika Serikat mengatakan jika Israel telah berhasil menggelar uji coba pencegatan rudal balistik Arrow 2 yang merupakan sistem pertahanan untuk mencegah tembakan rudal jarak pendek dan menengah yang masuk ke wilayah pertahanan Israel jika pasukan Hamas Palestina kembali melancarkan serangan dengan menggunakan roket ataupun rudal balistik. Rudal balistik pencegat Arrow 2 berhasil melakukan lintasan yang sudah direncanakan dan menghancurkan target sasaran, kata MDA yang berada di bawah Pentagon dalam pernyataan Kamis Agustus 2020 kemarin. Namun, selain sistem pencegatan rudal Arrow 2, Israel juga akan diperkuat dengan generasi yang lebih baru atau rudal balistik Arrow 3 yang dapat digunakan sebagai perisai teknologi tinggi, yaitu yang akan digunakan Israel di setiap serangan yang masuk ke wilayah Israel itu sendiri. Memang tidak bisa dipungkiri jika Amerika Serikat adalah bagian dari setiap serangan yang terjadi di wilayah Timur Tengah. Sebab Amerika Serikat sendiri adalah negara yang menyuplai sebuah alutsista tempur atau persenjataan terhadap Israel selama ini. Selain itu, Amerika Serikat sendiri adalah negara yang menetapkan wilayah atau keberadaan Israel di daerah Timur Tengah Arab, yang dibagi menjadi 3 bagian sebagai jaminan untuk Zionis Israel. Namun, terkait uji coba peluncuran dan semakin memperkuat sistem pertahanan alutsista tempur Israel, Amerika Serikat menyatakan jika mendukung pengembangan sistem perlindungan rudal balistik Arrow 2 yang baru saja sukses diluncurkan. Tentunya keberpihakan Amerika Serikat terhadap Israel ini menuai kontroversi bagi sebagian besar negara di dunia.
Sebab Amerika Serikat sendiri adalah merupakan negara yang menjadi polisi militer atau negara perdamaian untuk seluruh negara di dunia yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun, di dalam uji coba peluncuran rudal balistik Israel dan Amerika Serikat di wilayah Timur Tengah, MDA Amerika Serikat menyatakan jika akan terus berkomitmen untuk membantu pemerintah Israel meningkatkan kapabilitas sistem pertahanan rudal nasional untuk menghadapi setiap ancaman saat ini dan yang sedang berkembang, ujar Direktur MDA Wakil Admiral John Hill. Selain itu, MDA mengatakan bahwa uji coba ini dilakukan di lokasi uji coba rudal balistik Israel Tengah dan di atas Laut Tengah yang dijadikan sebagai tempat peluncuran atau target sasaran. Adapun situs misil Threat milik Center for Strategy and International Study atau CSIS menjelaskan bahwa rudal balistik Arrow 2 memiliki hulu ledak pencegat rudal yang dapat meledak 40 hingga 50 meter dari target sasaran. Namun, dengan penyuplaian senjata atau rudal balistik Amerika Serikat dengan Israel ini, tentunya akan menjadi ancaman tersendiri bagi setiap negara yang sedang bersitegang dengan Israel. Sebab Israel bisa saja menggunakan rudal balistik tersebut sebagai senjata yang dapat menghancurkan wilayah Gaza, Palestina jika Israel meluncurkan rudal tersebut. Peluncuran rudal balistik Arrow 2 ini ke wilayah persengketaan dengan Israel tentunya bukan hal yang tidak mungkin, sebab saat ini Israel telah bersitegang dengan beberapa negara di kawasan Timur Tengah, termasuk Palestina dan Lebanon. Namun, menurut sumber informasi terkait, rudal balistik pencegat atau interceptor Amerika Serikat dan Israel ini memiliki panjang 7 meter dengan diameter 0,8 meter. Dan berat 1.300 kg serta rudal pencegat ini berisi bahan bakar yang sangat mudah meledak dan memiliki jangkauan 50 hingga 90 km. Adapun kehebatan di dalam peluncurannya, sistem komando Arrow 2 ini dapat melacak dan merespon 14 target sasaran sekaligus dalam satu waktu. Serta rudal balistik jarak menengah ini dapat dikategorikan sebagai rudal yang berhulu ledak sangat besar. Selain itu, jika rudal ini diluncurkan ke wilayah kota Palestina, pastinya akan memporak-porandakan negara Palestina.